Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alal jumlatih, dan pendeknya atau disumpulannya, falladhi yasihu indana, maka adapun pendapat yang sahih menurut kita, bil bahsin nazariyil kalamiyyi, dengan kajian teoritis berdasarkan kajian kalam, tafri'an ala isbati kalamin nafsi, berangkat dari menetapkan kalam nafsi. Apakah ada yang namanya kalam nafsi? Ini kontroversi. Menurut Asy'ariyah ada kalam nafsi itu. Kalam yang tanpa berhuruf dan tanpa suara. Adapun pendapat yang sahih menurut kita ialah annal amru bisyai'i laisa nahyan an diddihi, bahwa sesungguhnya perintah melakukan sesuatu bukanlah larangan dari kebalikannya sesuatu itu. La bimakna annahu ainuhu, baik dengan arti bahwa sesungguhnya amar bisyai' adalah ainnya nahi an diddihi, wala bimakna annahu yatadammanuhu, dan juga tidak dengan arti bahwa sesungguhnya amar bisyai' adalah mengandung nahi an diddihi, wala bimakna annahu, dan juga tidak dengan makna bahwa sesungguhnya amar bisyai' adalah yulazimuhu, menetapi kepada nahi an diddihi, tak terpisahkan. Kalau kembali kepada al-amru bisyai'i nahyun an diddihi, perintah melakukan sesuatu adalah larangan melakukan kebalikannya. Ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama bahwa amar bisyai' adalah ainun nahyi an diddihi, perintah melakukan sesuatu adalah larangan melakukan kebalikannya itu sendiri. Tafsiran yang kedua bahwa perintah melakukan sesuatu mengandung larangan melakukan kebalikannya, yatadammanuhu. Tafsiran yang ketiga, perintah melakukan sesuatu tak bisa dipisahkan dari larangan melakukan sebaliknya. Ini tafsiran dari al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Menurut musannif, al-amru bisyai'i laisa nahyan an diddihi, baik dengan penafsiran yang pertama, penafsiran yang kedua maupun penafsiran yang ketiga. Yang pertama bimakna annahu ainuhu, penafsiran yang kedua bimakna annahu yatadammanuhu, penafsiran yang ketiga bimakna annahu yulazimu. Bal yutasawwaru, melainkan bisa dibayangkan, bisa digambarkan, an ya'mur bisyai'i, apa memerintahkan dengan sesuatu, man siapa orang, huwa yang ada pun man, zahilun adalah lupa, tak sadar an diddihi, terhadap kebalikannya syai'. Ketika orang mengatakan uskun atau mengatakan kum, berdirilah, kebalikannya berdiri kan banyak. Miring, terlentang, duduk, itu kebalikannya berdiri. Ketika orang mengatakan hendaklah kamu berdiri, ia tidak sadar terhadap kebalikannya berdiri. Tidak ada di benaknya
duduk, terlentang, kerso, tidak ada di pikirannya. Kan bisa itu. Bagaimana mungkin bisa dikatakan perintah berdiri berarti larangan untuk duduk. Padahal yang namanya duduk tak pernah terbayang di dalam pikirannya. Fakaifa yakumu bidzatihi, bagaimana mungkin melekat dengan azatnya aman. Qaulun, apa perkataan, muta'alliqun yang berhubungan, bima dengan sesuatu, huwa yang ada pun aman, zahilun adalah tak sadar, anhu terhadap aman. Orang ketika mengatakan kum kepada orang lain, apakah bisa diartikan bahwa dia melarang duduk? Padahal tidak pernah terlintas di dalam pikirannya bahwa dia melarang duduk. Wa kadzalika yanha 'anil syai'i, demikian pula melarang siapa man dari melakukan sesuatu. Katakanlah la taqud, janganlah kamu duduk. Kebandingannya duduk apa? Berdiri, terlentang gitu. Apakah berarti disuruh berdiri? Wala yafturu bibadihi addaduhu, dan tak terlintas di dalam pikirannya man apa kebalikannya, kebalikannya syai'. Tak pernah terlintas di dalam pikirannya kebalikan daripada syai' itu. Hatta yakuna amiran bi ahadi addadihi la bi ainihi, sehingga ada siapa man adalah memerintahkan dengan salah satu kebalikannya syai', la bi'ainihi, tidak dengan adzatnya syai', tidak dengan adzatnya ahad. Kebalikannya berdiri itu kan banyak. Fa in amara, jikalau memerintahkan siapa man, walam yakun, dan tidak ada siapa man, zahilan itu lupa, an addadil ma'muri bihi, dia tidak lupa terhadap kebalikannya sesuatu yang diperintahkan. Fala yakumu, maka tidak melekat bidzatihi dengan adzatnya aman. Zajrun, apa larangan, an addadihi, terhadap kebalikannya ma'mur bihi. Larangan maksudun yang memang dituju. Maksudun menjadi sifatnya zajrun. Illa min haitsu ya'lamu, kecuali dari aspek bahwa sesungguhnya dia tahu, ya'lamu adalah tahu, annahu, bahwa sesungguhnya, la yumkinu, tak mungkin, fi'lul ma'muri bihi, apa melakukan sesuatu yang diperintahkan, illa bitarki addadihi, kecuali dengan meninggalkan kebalikannya ma'mur bihi. Bagaimana kalau ada orang memerintahkan melakukan sesuatu, memerintahkan berdiri, sedangkan dia sadar terhadap kebalikannya berdiri, sadar duduk, sadar kepada terlentang, sadar kepada napang, tetap tidak bisa juga, ya. Tidak bisa dikatakan bahwa dia melakukan larangan terhadap kebalikannya, larangan yang menjadi tujuan, terkecuali bahwa dia itu tahu bahwa tak mungkin melaksanakan ma'mur bihi tanpa meninggalkan kebalikannya. Hanya saja kalau orang itu diperintahkan berdiri, orang tahu bahwa tak mungkin melaksanakan perintah berdiri tanpa meninggalkan kebalikannya berdiri. Hanya itu. Tanpa meninggalkan kebalikannya berdiri. Kalau diperintahkan berdiri, ya ada duduk.
tak napang, tak gentang, ya. Tidak jongkok, tak gersot berarti. Fayakunu tarku ad-dadzil ma'muri, maka ada apa meninggalkan kebaikan-kebaikannya sesuatu yang diberitakan dari atan adalah sebagai jalan, sebagai sebab. Jadi meninggalkan kebaikan itu hanya sebagai sebab atau sebagai syarat bihukmi daruratil wujudi, dengan dasar keniscayaan wujud. Karena memang tak mungkin mewujudkan berdiri tanpa meninggalkan kebalikannya berdiri. Bihukmi daruratil wujud, la bihukmi irtibatit talabi bihi, bukan dengan berdasarkan berkaitannya perintah bihi dengan tarku. Hatta lau tusuwira, sehingga andai kata digambarkan alal istihalati, secara mustahil. Bisa digambarkan al-jam'u bainal qiyami wal qu'udi, mengumpulkan antara berdiri dan duduk. Idza qila lahu, bila mana dikatakan kepada orang, kum, berdirilah kamu. Fajama'a, maka mengumpulkan siapa orang antara duduk dan berdiri, karena ada siapa orang mumtasilan adalah melaksanakan perintah. Li'annahu, karena sesungguhnya dia lam yu'mar, tidak diperintahkan illa bi'ijadil qiyami, kecuali dengan mewujudkan berdiri. Waqad aujadahu, sementara dia telah mewujudkan berdiri itu. Wa man dhahaba ila hadzal madhhabi, barang siapa berpendapat dengan pendapat ini, barang siapa bermadhab dengan madhab ini, yakni bermadhab bahwa perintah melakukan sesuatu bukanlah larangan melakukan kebalikannya. Lazimahu, lengket kepada man fadhaihul Ka'bi, apa kesalahan-kesalahan al-Ka'bi, minal mu'tazilati, dari kalangan mu'tazilah. Ka'bi ini julukan seseorang. Ada tokoh namanya al-Ka'bi di kalangan mu'tazilah. Haitsu angkara al-mubahah, di mana Ka'bi itu mengingkari adanya mubah. Ka'bi itu mengaku tidak ada barang mubah itu, ya. Seperti apa jalan pikirannya kok bisa mengingkari adanya mubah? Waqalah, dan berkata siapa Ka'bi, ma min mubahin illa wa huwa tarkun li haramin. Tidak ada satu barang mubah pun, tidak ada satu barang mubah pun melainkan dia adalah meninggalkan kepada suatu haram. Barang mubah apapun pasti itu berperan sebagai meninggalkan barang haram. Oleh karena itu, fahuwa wajibun, maka apa yang disebut mubah itu adalah wajib. Tidak ada barang mubah itu, karena setiap apa yang dikatakan mubah itu adalah punya peran meninggalkan barang haram. Karena dia menjadi syarat meninggalkan barang haram, meninggalkan barang haram wajib, maka dia wajib. Wa yalzamuhu wasfus sholati, dan tetap kepadanya, lengket kepadanya. Yalzamu ini artinya lahir sebagai konsekuensinya. Wasfu sholati, apa mensifati sholat, bi'annaha, dengan sesungguhnya sholat, haramun, adalah haram. Ada kemungkinan sholat itu haram. Idza taraka biha, bila mana meninggalkan siapa orang biha dengan sebab sholat, meninggalkan az-zakata al-wajibata 'alal fawri, meninggalkan zakat yang wajib dengan segera. Ada seseorang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat dengan segera.
tapi dia tidak melakukan itu gara-gara dia melakukan sholat zuhur, apakah berarti zuhurnya haram? Haram karena menjadi kendala terlaksananya zakat yang semestinya dilakukan dengan segera. Jadi kalau mengikuti alur pendapatnya kami, sholat yang dilakukan itu bisa haram kalau menyebabkan tertinggalnya zakat yang wajib dilaksanakan dengan segera. Ini gara-gara ikut jamaah sholat zuhur, maka zakat tak terlaksana dengan segera. Apa berarti sholatnya haram? Katanya kami, tidak ada barang mubah. Karena apa yang dikatakan mubah itu pasti punya peran meninggalkan perkara haram. Wa in farraqa mufarriqun, jikalau membedakan siapa orang yang membedakan, faqalah, maka berkata siapa mufarriq, an-nahyu laisa amrun bid-diddi, larangan melakukan sesuatu bukanlah perintah melakukan kebalikannya. Wal amru nahyun anil diddi, adapun amar melakukan sesuatu berarti larangan melakukan kebalikannya. Menurut kaidah yang populer di kalangan kita kan seperti ini, al-amru bisyai'i nahyun an diddi. Perintah melakukan sesuatu berarti larangan melakukan kebalikannya. Wal nahyu anis syai'i amrun bididdihi, larangan melakukan sesuatu berarti perintah melakukan kebalikannya. Kalau ada orang mengatakan tidak sama antara nahi, kalau al-amru bisyai'i memang an-nahyu an diddihi, tapi kalau an-nahyu anis syai'i bukan amrun bididdihi. Jikalau ada orang ingin membedakan antara dua kaidah itu, lam yajid, maka tidak akan menemukan siapa mufarriq ilaihi kepada tafriq, kepada pembedaan, tidak akan menemukan sabilan kepada jalan, tidak punya jalan untuk membedakan. Illa tahakkumal mahdud, kecuali kesewenang-wenangan semata. Fa'ingkilah, jikalau dikatakan, faqad qultum, kamu telah mengatakan, innama la yatawassalu ilal wajibi illa bihi fahuwa wajibun. Innama, sesungguhnya sesuatu, la yatawassalu ilal wajibi, yang tidak bisa dicapai apa perkara wajib, illa bihi, kecuali dengan ma, fahuwa, maka adapun ma wajibun adalah wajib. Kita akan sepakat bahwa sesuatu yang menjadi alat untuk sampai kepada wajib adalah berhukum wajib juga. Wala yatawassalu ila fi'li syai'i illa bitarki diddihi, dan tidak bisa sampai kepada melakukan sesuatu kecuali dengan meninggalkan kebalikannya sesuatu. Kalau begitu, falyakun wajiban, maka hendaklah ada apa tarku diddihi adalah wajib juga. Ini kan kaidah ini kan kita sepakat, sesuatu di mana perkara wajib tak mungkin terwujud kecuali dengannya, maka dia itu juga wajib. Seseorang tidak mungkin melaksanakan sesuatu kecuali meninggalkan kebalikannya. Kan berarti kebalikannya adalah wajib. Bagaimana jawabannya? Kulna, kita menjawab, wa nahnu naqulu, kita juga mengatakan dzalika wajibun, itu wajib juga. Kita berpendapat itu juga wajib. Apanya yang diperselisihkan? Wa innamal khilafu, hanya saja adapun khilafnya di mana? Hanya saja adapun khilaf fi anna ijabahu, ialah tentang apakah sesungguhnya wajibnya tarkud biddi itu, hal huwa, apakah adapun ijabuhu
ainu ijabil ma'murihi adalah wajibnya sesuatu yang diperintahkan, awairuhu atau lainnya ijabul ma'mur. Ada perintah misalnya kamu jam 7 harus ada di Asam Bagus. Kan tak mungkin seseorang ada di Asam Bagus kecuali harus jalan. Tak mungkin seseorang berada di Asam Bagus kecuali ya dengan jalan, baik jalan kaki maupun berkendaraan. Kita sepakat bahwa jalan ke Asam Bagus hukumnya wajib. Karena berada di Asam Bagus tak mungkin tanpa berjalan. Tapi yang dipersoalkan itu adalah wajibnya berjalan itu adalah apakah karena wajibnya berada di Asam Bagus atau karena sebab lain. Fa iza qila jikalau dikatakan, bila dikatakan ighsil al-wajh, basuhlah wajah. Termasuk salah satu fardunya wudu kan membasuh wajah kan. Kita tahu batas-batasnya wajah. Bagian atas kan berbatasan dengan kepala. Falaisa ainu hadza ijaban li ghusl juz'in min ar-ra'si. Maka tidak ada apa wajibnya ini sendiri falaisa ainu hadza, maka tidak ada apa zatnya hal ini. Ijaban li ghusl juz'in min ar-ra'si adalah mewajibkan membasuh sebagian daripada kepala. Al-Quran sudah mengatakan fawsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Membasuh wajah itu tak mungkin terkecuali melibatkan sedikit daripada kepala. Tak mungkin. Kita sepakat bahwa melibatkan sebagian dari kepala itu wajib. Karena tanpa itu tak mungkin membasuh wajah itu. Persoalannya apakah wajibnya membasuh sebagian dari kepala itu karena adanya ayat fawsilu wujuhakum atau apa? Ya bukan karena fawsilu wujuhakum, melainkan karena secara akal tak mungkin. Wala qauluhu, dan tidak ada pula perkataan orang sum an-nahara, berpuasalah kamu pada siang hari. Siang hari itu adalah waktu yang dimulai sejak terbit fajar. Tidak ada apa perkataan orang berpuasalah pada siang hari, ijaban bi'ainihi adalah mewajibkan bi'ainihi dengan adzatnya puasa, dengan adzatnya qauluhu, mewajibkan li'imsaki juz'in minal laili, untuk menahan diri pada sebagian dari malam. Berpuasalah pada waktu siang. Waktu siang dimulai sejak terbitnya fajar. Rasa-rasanya tak mungkin seseorang persis memulai dari terbitnya fajar terkecuali dengan menahan diri sejenak. Menahan diri barang beberapa detik sebelum terbit fajar. Wajibnya menahan diri sejenak sebelum terbit fajar itu apakah karena wajibnya ada kewajiban sum an-nahar? Tidak. Melainkan karena secara dalil akal itu, melainkan karena secara akal tak mungkin seseorang secara sempurna memulai puasa terkecuali dengan imsak sejenak. Walidzalik, oleh karena itu la yajibu, tidak wajib ayyan wiya, berniat siapa orang illa sauman nahari, kecuali niat puasa siang. Yang wajib diniati kan siang ya. Tidak wajib niat siang dan beberapa detik sebelum siang. Walakin dzalika, akan tetapi hal itu wajibu adalah wajib bidalalatil akli, dengan petunjuk akal, ala wujubihi, atas wajibnya dzalik, ya. Yang mewajibkan itu akal. Ya seperti contoh tadi, kamu jam 7 harus ada di Asam Bagus. Ya secara akal tak mungkin berada di Asam Bagus tanpa
tanpa berjalan. Kamu jam 7 harus ada di lantai 2. Ya harus ada tangga. Akal itu. Min haitsu huwa dari'atun ilal ma'muri, dilihat dari segi bahwa sesungguhnya hal itu adalah sebagai jalan menuju sesuatu yang diperintahkan. La annahu ainu dzadikal ijabi, bukan bahwa sesungguhnya itu adalah zatnya kewajiban itu. Fala munafata bainal kalamaini, maka tidak ada pertentangan di antara dua kalam. Ini perdebatan tentang kaidah tarik-menarik tentang apakah al-amru bis-syai'i nahyun ad-didihi atau bukan. Al-fatru al-fannu as-sadisu wallahu a'lam. Al-Fatihah.